Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah, Bapak dan Ibu, kita bisa ketemu pada forum ini dalam pelatihan komunikasi risiko penyakit invasi epilepsis, disampaikan pada pelatihan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap penyakit invasi epilepsi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bapak dan Ibu di sini semua bekerja di Puskesmas? Alhamdulillah. Sudah menjabat sebagai pejabat surveillance? Ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai pada kelas pagi hari ini, pada kenalkan terlebih dahulu, ini pribadi saya, nama saya Taufik Hidayat. Saya seorang penginjil suara di Babelkes Semarang. Oke. Sebelum kita mulai, saya juga ingin berkenalan dengan Bapak dan Ibu semuanya. Saya ingin tahu satu persatu. Perkenalannya kita dengan nyanyi aja gitu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mungkin sudah mengenal lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Itu dulu waktu kita orang muda ya Bapak dan Ibu. Sekarang kita ganti. Kalau kau suka hati tunjuk di kanannya siapa? Mulai dari saya. Kalau kau suka hati tunjuk Dewi. Kemudian Mbak Dewi tunjuk sambil nyanyi. Terus sampai terakhir nanti. Terakhir kita menyebutkan nama kita masing-masing bareng-bareng. Gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ternyata ini kami sudah kenal Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu, tujuan dan indikator dari pembelajaran kita pada hari ini adalah satu. Peserta dapat atau peserta mampu menerapkan komunikasi risiko dalam pemberdayaan masyarakat melalui advokasi, kemitraan, dan penggeerakan masyarakat. Ini nanti juga yang akan kita belajar bersama-sama pada Ibu, bagaimana nanti kita menggerakkan masyarakat, bagaimana advokasi dalam komunikasi risiko dan kemitraan dalam komunikasi risiko. Oke, Bapak dan Ibu, kemarin kita di televisi juga ada, di media massa juga heboh, ada satu penemuan kasus polio. Sebetulnya bukan keangguran polio, kasus lumpuh layu akut di Aceh. Sebagai seorang surveillance Bapak dan Ibu, dan kemarin Bapak dan Ibu juga beberapa hari yang lalu sudah belajar dan disampaikan oleh Dr. Ratna. Apa sih PID itu? Dari kasus ini Bapak dan Ibu, kalau menurut Bapak dan Ibu, itu masuk yang mana? Sindrom lumpuh layu akut. Yes. Sindrom lumpuh layu akut. Ini menjadi salah satu nanti kewaspadaan kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat suatu kejadian, tadi kita ada kasus di Aceh, atau mungkin di tempat Bapak dan Ibu semuanya, ada 3 komponen yang harus kita perhatikan. Satu, kalau kita melihat ini, misalnya di gambar ini ada batu di atas bukit, mungkin kita berpersepsi, wah itu nanti batu itu jatuh apa enggak ya? Ini namanya risk perception. Kita mempersepsikan apakah ada kekhawatiran atau ada resiko yang akan terjadi. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan mengkomunikasikan, kita akan memberitahukan kepada rekan-rekan kita atau yang lainnya, stakeholder kita, bagaimana kita mengkomunikasikan di sini nanti Bapak dan Ibu kita. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana nanti kita memanage dari kejadian tadi. Ternyata batunya jatuh beneran. Nah itu kan kita harus pahami juga. Itu salah satu dari 3 komponen dari meminimalkan risiko ini. Oke Bapak dan Ibu, tadi kita bicara komunikasi risiko. Apa sih komunikasi risiko itu? Ini Bapak dan Ibu, komunikasi risiko adalah proses pertukaran informasi secara terus-menerus, baik langsung maupun tidak langsung. Kita bisa menggunakan media apapun dengan pemberitahuan yang benar dan bertanggung jawab. Ini yang benar. Apa Bapak dan Ibu? Pemberitaan yang benar dan bertanggung jawab.
sesuatu Bapak dan Ibu kita akan menanggung, bukan hanya menanggung jawab, bertanggung jawab itu yang terbuka dan interaktif atau berulang di antara individu, bisa dengan individu, kelompok atau lembaga. Karena di sini nanti Bapak dan Ibu lembaga-lembaga masyarakat itu juga bisa kita manfaatkan. Dan ini merupakan bagian dari rangkaian proses meminimalkan risiko. Adapun sasaran dari komunikasi risiko Bapak dan Ibu ada 3. Apa saja Bapak dan Ibu? Kalau sudah membaca modulnya, Bapak dan Ibu pasti tahu. Ya, terima kasih. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Primer apa? Yang berkenaan langsung kepada yang komunikasi sasaran yang langsung yang terkena. Kemudian sekunder di sekitarnya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu ini bisa nanti juga apa yang terkena dampak. Kemudian tersier, nanti stakeholder yang bisa membantu nanti kita. Ketiga-tiganya ini harus kita rangkul bersama. Harus kita berikan komunikasi secara bersama. Bisa dengan secara bersamaan, bisa dengan sendiri-sendiri. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian strategi dari komunikasi itu dalam situasi kritis. Bapak dan Ibu, kalau kita terjun ke masyarakat, pertama, bangun kepercayaan. Kita harus bisa diterima di masyarakat. Kuncinya di sini. Kemudian pemberitahuan pertama, kita harus memberitahukan apa yang terjadi. Dan ini bukan mana kita baru bersama. Ini nanti yang akan menyampaikan adalah yang berulang. Kemudian transparansi. Apa yang kita tahu Bapak dan Ibu beritahukan ke masyarakat. Tadi Bapak dan Ibu memberitahu yang transparan. Apa yang kita tahu, kita juga bisa meluruskan apa anggapan-anggapan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, kita juga harus menghargai apa pendapat dari masyarakat. Mungkin ada sesuatu yang bertentangan dengan pengetahuan kita harus meluruskan. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian, yang terakhir, bagaimana kita nanti akan merencanakan metode apa yang akan kita pakai di dalam komunikasi advokasi komunikasi ini. Ada 4 tipe dari nanti yang akan bisa lakukan kalau kita hubungkan antara bahaya dengan kekuatan atau urgennya yang ada di masyarakat. Kalau bahayanya tinggi, penyakit itu terus tinggi, tapi masyarakat kekuatannya rendah. Mungkin masyarakat masih bodoh. Kita bisa menggunakan pendidikan kesehatan. Kalau bahayanya tinggi, juga kekuatannya tinggi, kita juga menggunakan komunikasi krisis. Ini lebih khusus lagi. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau bahayanya rendah, kekuatannya tinggi, mungkin masyarakat panik, marah, kita dengan metode peringatan. Dan yang sedang saja Bapak dan Ibu di sini, bahayanya sedang, kekuatan sedang, kita bisa menggunakan bina suasana. Ini Bapak dan Ibu metode-metode nanti yang bisa kita sampai gunakan kepada kalau kita nanti terjun pada advokasi atau komunikasi risiko ini kepada masyarakat. Oke, sebelum kita ke diskusi kelompok, apa yang sudah saya sampaikan tadi akan saya bertanya Bapak dan Ibu, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah? Ini kan nanti peran kita Bapak dan Ibu. Apa yang dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan PII? Menyebarluaskan informasi yang benar dan aturan akan penyakit infeksi hepatitis. Yes, itu Bapak dan Ibu. Kita nanti advokasi di sini adalah di peran serta dari masyarakat. Kuncinya di sini Bapak. Kita mungkin bisa menanggulangi, tapi kita juga harus memerlukan peran serta dari masyarakat. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai pada teori kita sudah sampai. Kemudian nanti ada penugasan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu buka panduan diskusi di modul PIE halaman 74 Silakan dibuka Bapak dan Ibu. Nah,
Selanjutnya di situ sudah ada penjelasannya. Silahkan Bapak dan Ibu membentuk kelompok masing-masing sesuai dengan apa yang sudah tertera di situ. Kita bagi 4 kelompok. Oke, silahkan berdiskusi ria. Siapa yang siap terlebih dahulu untuk berpresentasi? Silahkan. Ya, saya Pak. Kelompok 3, oke, ya. Pas ini berkaitan dengan komunikasi risiko, advokasi. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi advokasi yang sudah kami berikan terkait dengan penyakit yang terjadi di Desa Sumberrejo. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan Bapak. Dari yang dijelaskan Ibu tadi, menurut Ibu teknik komunikasi resiko apa perpaduan antara bahaya dan kekuatannya? Baik, terima kasih. Jadi untuk bahaya atau kasus atau penyakit yang tinggi, sedangkan masyarakat tujuan atau tidak peduli, otomatis nanti masuknya di strategi pendekatan pendidikan kesehatan. Seperti itu Bapak. Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 ternyata dari apa ya 2 JOGN ini ternyata sudah aktualisasinya sudah mengenal. Terima kasih untuk kelompok 3. Bapak dan Ibu mungkin satu pertanyaan di Bapak dan Ibu. Ini juga nanti sambil mereview dari apa yang Bapak dan Ibu tadi yang sudah didiskusikan dan kita pelajari bersama-sama. Ada beberapa pendekatan, ada teknik dari komunikasi risiko. Sebutkan Bapak dan Ibu ada 4. Apa? Silakan. Kalau bahayanya tinggi, kemudian kekuatannya tinggi, pakai apa Bapak dan Ibu? Komunikasi krisis. Yes. Kemudian kalau bahayanya tinggi, kemudian kekuatan rendah dengan Pendekatan kesehatan. Oke. Kemudian kalau bahaya rendah, kemudian kekuatan tinggi, penenangan. Ya. Kemudian bahaya sedang, kekuatan sedang. Sana. Ya, terima kasih. Ternyata sudah nyamper semua dan itu tadi sebagai juga menjadi pembulatan dari apa yang sudah disampaikan dalam diskusi kelompok. Satu lagi Bapak dan Ibu yang perlu kami tekankan di sini Bapak dan Ibu, strategi komunikasi. Kami pernah kembali bangun kepercayaan pada masyarakat. Itu penting Bapak dan Ibu. Biar kita bisa diterima kepada masyarakat. Kemudian memberi pemberitahuan pertama. Ingat Bapak dan Ibu, kita misalnya kalau kita ditanya oleh wartawan, kita tidak berhak. Pemberian tahun pertama itu yang berbenah. Kita adalah tugas lapangan. Ingat Bapak dan komunikasi risiko itu yang berhak memberitahukan itulah yang berbenah. Masih ingat Bapak dan Ibu kemarin COVID itu yang menggunakan langsung menteri. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian transparansi. Bapak dan Ibu apa yang Bapak dan Ibu ketahui sampaikan kepada masyarakat sejelas-jelasnya, setransparan-transparannya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pendapat sikap dari masyarakat itu juga harus kita hargai. Itu penting Bapak dan Ibu yang kita bisa diterima di masyarakat. Dan perencanaan nanti Bapak dan Ibu apa tadi yang bisa kita gunakan metode-metode apa untuk terjun ke masyarakat. Bapak dan Ibu, sebelum kami akhiri, di sini semua tugas berjalan di tangan Bapak dan Ibu semuanya nanti. Keberhasilan dari penanggulangan kasus PGI. Saya percaya Bapak dan Ibu setelah pelatihan ini nanti Bapak dan Ibu akan lanjut tadi wondo ya istilahnya orang Jawa ya. Saya serahkan kepada Bapak dan Ibu, di tangan Bapak dan Ibu semuanya nanti kasus PGI ini bisa kita tanggulangi bersama. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.